Jadi kita Delta Mania itu adalah pemain ke-12-nya Deltras. Delta Mania terbentuk pada tanggal 16 Februari 2001. Itu setelah adanya tim baru yang ada di Sidoarjo. Pada waktu itu tim tersebut adalah awalnya bukan Deltras. Awalnya bukan Deltras tapi GPD, Gelora Putra Delta. Gelora Putra Delta yang dari Bali kemudian diakuisisi oleh pemerintah daerah Sidoarjo dan berhome base di Sidoarjo. Setelah itu mengilhami kami, teman-teman pendahulu saya, untuk mendirikan sebuah organisasi supporter yang bernama Delta Mania pada tanggal 16 Februari 2001. Ya gini, pada waktu itu kan stadion ini baru, Stadion Gelora Delta Sidoarjo ini pada tahun 2000 ya, pada tahun 2000 itu kan jadi tuan rumah PON. Kemudian dengan kemegahan stadion pada eranya pada waktu itu, akhirnya datanglah tim Gelora Putra Delta tadi di Sidoarjo. Setelah itu tim yang berlaga di Sidoarjo ini membuat kita, para pecinta bola khususnya yang ada di Sidoarjo, ingin memberikan support karena tim ini sudah berhome base di Sidoarjo dan kita ingin memberikan dukungan kepada tim yang bermarkas di kota kami. Deltras FC itu luar biasa. Jadi kami benar-benar support total tim. Ya, jadi kita benar-benar memberikan dukungan yang mana dukungan itu kami harapkan bisa mengangkat nama kota kami sendiri, kota Sidoarjo, di kancah persepak bolaan nasional. Jadi dukungan kami sangat luar biasa. Dari tahun ke tahun dukungan kami sangat luar biasa. Memang di awal perbentukan kita masih gak sebanyak di tahun berikutnya. Di awal-awalan saya memang masih bagian dari supporter biasa, maksudnya jadi pendukung. Di awalan memang gak banyak, tapi seiring prestasi tim, kemudian gemanya ini semakin luar biasa, akhirnya teman-teman supporter setiap pertandingan jumlahnya semakin bertambah dan dulu pernah di era kejayaan Deltras ini stadion sempat penuh di tahun 2000-an, di awal-awal Gelora Putra Delta berubah menjadi Deltras itu sampai di tahun kurang lebih tahun 2008-2009 itu masih banyak teman-teman, stadion ini sempat penuh. Kemudian dukungan dan support itu luar biasa yang diberikan teman-teman pada waktu itu. Di kemeriahan setiap kali pertandingan di Gelora Delta ini sangat terasa. Jadi gini, pasang surut prestasi tim itu buat saya itu dinamika ya. Dinamika perjalanan panjang sebuah tim. Kita memang pernah ada di masa kejayaan. Di
awal-awal terbentuknya dan di tahun 2010 ke bawah itu di mana kita menikmati masa-masa kejayaan itu. Setelah itu prestasi semakin menurun dan itu tidak membuat kami ini terus meninggalkan tim ini. Kita tetap support semaksimal mungkin, kita support tim agar keinginan kami untuk bisa mengangkat kembali tim ini ke kasta yang lebih tinggi itu bisa terwujud, walaupun itu bukan sesuatu yang mudah, karena seperti yang pernah kita alami di tahun 2019 saat kita pernah kita dipasrahi oleh Pak Bupati pada waktu itu untuk memegang tim. Walaupun itu sebuah pengalaman berharga buat kita, tapi kita harus melaksanakan, kita harus menerima itu semua, karena yang ada di pikiran kami pada waktu itu adalah bagaimana Deltras ini harus tetap eksis, karena amanah dari Pak Bupati itulah. Jadi kita banyak tahu tentang bagaimana ngurusi bola. Jadi banyak ada hal-hal positif juga yang bisa kita peroleh saat tahun 2019, dan alhamdulillah apa yang kita peroleh pada waktu itu, pembelajaran yang luar biasa itu di sisi lain membuat kita semakin solid. Teman-teman Delta Mania semakin mencintai tim ini sendiri, karena keinginan pada waktu itu adalah Deltras harus tetap eksis. Deltras harus tetap eksis, dan setelah kita banyak menerima pelajaran baru, ini membuat kita semakin mencintai tim ini, semakin mencintai dan terus berusaha bagaimana tim ini tetap ada. Dimulai tahun 2019, kemudian tahun 2020 kita memang nggak bisa ikut kompetisi. Kita nggak bisa ikut kompetisi, walaupun kompetisi itu pada akhirnya ditiadakan karena pandemi. Setelah itu kita mencoba mencari solusi bagaimana tim ini di tahun 2021, maksudnya setelah tahun 2020 itu bisa eksis kembali, karena yang menjadi kekhawatiran kita pada waktu itu kan regulasi itu tidak menguntungkan buat kita, karena kita pernah sekali tidak ikut kompetisi, sedangkan regulasi jelas mengatur bahwa setiap tim yang tidak mengikuti kompetisi selama 2 kali berturut-turut itu di tahun ketiga sudah dinyatakan tidak terdaftar lagi di PSSI. Karena tahun 2020 kita nggak ikut, berarti tahun 2021 harus ada dan ikut. Itu yang mendasari kita, sehingga kita mencoba untuk ke beberapa investor, ke beberapa pihak, ke beberapa orang-orang yang selama ini sering membantu kita. Kita berusaha untuk menyampaikan keluhan kita, keinginan kita tentang masa depan Deltras. Setelah tahun 2021 ini Asprof Jatim menyatakan bahwa Deltras berhak mengikuti kompetisi, ini memunculkan harapan baru, semangat baru, harapan baru, karena Deltras bisa dikatakan sudah terlahir kembali. Hingga Deltras yang saat ini pengelolaannya dikelola oleh sebuah konsorsium, itu membuat rasa optimis kami bahwa Deltras kembali ke era kejayaannya itu hanya tinggal menunggu waktu. Dan kita harus sabar mengikuti proses itu sampai benar-benar kejayaan itu hadir di Kota Sidoarjo ini.
ini ada satu tradisi unik di Deltras ya. Kita kemarin sudah kita sampaikan ke pihak manajemen bahwa selama ini kita meniadakan nomor 12 untuk pemain. Jadi nomor 12 ini kita abadikan. Tiap keinginan kita mulai saat ini kita akan mengkoleksi mungkin sampai kapanpun. Ini tradisi ini ingin kita teruskan terus. Ingin kita teruskan bahwa nomor 12 di jersey tim itu milik supporter. Jadi pemain yang ada di lapangan nggak akan pernah ada yang menggunakan nomor 12. Itu sudah menjadi tradisi di kita. Jadi nomor itu nantinya ke depan, ini rencana saya dan teman-teman, kita setiap pergantian tahun jersey itu berganti, nomor 12 akan kita abadikan, kita akan koleksi, kita masukkan di Gora sebagai tanda dukungan kita bahwa ini loh, kita bagian yang tidak terpisahkan dari tim. Kami adalah pemain ke-12 Deltras. Buat saya, Deltras itu hal yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan saya. Itu yang pertama. Deltras itu segalanya. Memang buat saya yang selama ini kebetulan masih dipercaya menjadi pengurus di pusat, keberadaan Deltras dan Deltamania ini bagian yang tidak terpisahkan dari diri saya. Jadi apa yang bisa saya lakukan akan saya lakukan untuk Deltras dan Deltamania. Dan ini yang ingin nantinya ke depan juga kita salurkan lagi energi-energi yang seperti ini, karena kalau bukan dari supporter sendiri yang mencintai, terus siapa lagi yang mencintai? Saya bercita-cita, saya pernah bermimpi, ini mimpi semua orang, Deltras yang dulu pernah ada di masa kejayaannya, kemudian terpuruk. Impian saat kita terpuruk itu adalah bagaimana melihat Deltras ini kembali ke era kejayaannya. Itu yang pertama. Kemudian apa yang hadir saat ini memberikan secercah harapan bahwa apa yang kita impikan selama ini hanya nunggu waktu. Insya Allah seperti itu, hanya nunggu waktu. Harapan saya Deltras bisa kembali lagi ke masa kejayaan itu sendiri. Itu untuk tim. Terus untuk Deltamania, saya berharap ke depan Deltamania ini semakin loyalitasnya semakin bertambah. Kemudian ada pendewasaan dari teman-teman semua. Kemudian yang ketiga ini mereka harus mempersiapkan diri dengan segala perubahan yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi mereka harus benar-benar mengikuti bagaimana perkembangan tim ini ke depan. Jadi jangan sampai tim ini berbenah, seperti yang aku sampaikan tadi, timnya berbenah, kita tertinggal dengan tim itu, jangan sampai terjadi. Jadi seperti itu harapan saya, nanti ke depan juga teman-teman di Deltamania ini tulang punggung Deltras tulang punggung dalam memberikan dukungan ke Deltras.